Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak, ayah bunda dan keluarga di rumah semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tema 7 subtema 3. Kebersamaan di tempat bermain. Pasti anak-anak sudah sangat merindukan bisa bermain bebas seperti dulu lagi. Bermain bersama teman-teman di lingkungan rumah, bermain bersama teman-teman di sekolah, dan bisa bermain apa saja. Tidak hanya bermain di rumah terus. Pasti semuanya sudah sangat merindukan itu, ya kan? Sama kayak Bu Fitri anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada beberapa teman-teman kalian yang sedang bermain. Yang pertama, ada yang sedang bermain dakon. Yang kedua, ada yang sedang bermain engklek seperti kalau di sekolah. Dan yang ketiga, ada yang bermain sepak bola. Nah, ini hanyalah contoh dari permainan-permainan yang sering sekali anak-anak lakukan. Nah, ada siswa atau ada anak yang lebih suka bermain dakon, tetapi dia tidak suka bermain bola. Nah, ada juga yang sukanya main bola terus. Dimanapun berada dia lebih senang kalau main bola. Dan ada juga yang senangnya engklek. Nah, ini kan berbeda-beda kan anak-anak. Kesukaan permainannya itu beda-beda. Ada juga yang senang main ular tangga. Ada juga yang lebih senang main bulu tangkis dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melihat. Nah, ini coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar, ini umurnya sama anak-anak. Nah, tetapi yang satu yang pakai kaos kuning itu lebih tinggi. Yang pakai kaos putih birunya ini lebih pendek. Nah, mereka itu tinggi badannya berbeda, padahal umurnya sama. Nah, sekarang apa yang harus anak-anak lakukan seandainya anak-anak itu mempunyai permainan kesukaan dan tinggi badan berbeda? Yaitu harus saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh mengejek. Jangan sampai anak-anak bilang, "Ih, kamu kecil, tubuhmu pendek. Ih, aku kan tinggi." Nah, jangan sampai anak-anak bilang seperti itu. Itu bisa melukai hati teman-teman kalian. Kemudian yang perbedaan permainan. Misalnya, "Ih, kamu sukanya hanya duduk main dakon terus, main ular tangga. Nah, ini lihat aku kan lebih suka sepak bola, jadi aku berkeringat." Wah, jangan sampai anak-anak seperti itu, karena setiap teman itu mempunyai permainan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi harus saling menghargai. Oke, sudah jelas ya anak-anak ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang kata sapaan. 2 minggu berturut-turut bersama Bu Niken dan Bu Wiwi, anak-anak sudah belajar tentang kata sapaan ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang membuat kalimat dengan kata sapaan. Pastinya anak-anak sudah masih ingat kata sapaan itu digunakan untuk menyapa orang. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya anak-anak membuat kata sapaan dengan kata Bu Guru. Tiba-tiba anak-anak harus menyapa Bu Guru. Nah, sekarang kalimatnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. "Bu Guru, saya mau izin ke kamar mandi dulu ya."
Nah, seperti itu boleh. Kemudian yang kedua, anak-anak harus membuat kalimat dengan kata sapaan kamu. Ayo, kamu ikut denganku ke kantin. Nah, kemudian ada juga membuat kalimat dengan kata sapaan sayang. Misalnya, belajar yang rajin ya sayangku. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ingat, kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Oke, seperti yang di contoh ini. Oke, sudah jelas anak-anak? Sip. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Seperti halnya kata sapaan, pecahan ini sudah dibahas selama 2 minggu ini bersama Bu Niken dan Bu Wiwi. Nah, di sini Bu Fitri akan melanjutkan materi 2 minggu yang lalu, ya. Perhatikan roti di bawah ini. Oke, ini ada 1 roti, kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Yang satu potong dikasih tanda silang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebuah kue dibagi menjadi berapa anak-anak? Betul sekali, 4. Jangan dijawab dibagi 3 ya, karena yang satu disilang terus tidak ikut dihitung. Jadi dibagi 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya, 1 bagian yang bertanda X atau silang menyatakan pecahan. Oke, yang disilang ada berapa anak-anak? 1. Oke, 1. Terus yang jumlah kue semuanya ada 4. Sip, berarti 1/4 atau 1/4. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini ada tumpuan buku. Nah, buku yang ditumpuk ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Betul sekali. Ada 4 buku yang ditumpuk. Sekarang perhatikan pertanyaannya. Buku berwarna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ingat, warna merah. Warna merahnya ada berapa di situ? 1. Sip. Jumlah buku semuanya ada berapa? Betul, ada 4. Berarti 1/4 atau 1/4. Nah, sudah jelas sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada gambar semut. Semutnya ada berapa anak-anak? Bagus, ada 3. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Yuk, seekor semut itu berarti berapa? 1. Sip, seekor itu 1. Berarti 1 per jumlah semut semuanya ada 3. Berarti 1/3 atau 1/3. Bagus sekali, sip. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita dengan menggambar imajinasi. Gambar imajinasi itu apa sih anak-anak? Ada yang sudah tahu? Oke, kita lihat. Gambar imajinasi adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau pikiran pelukisnya sendiri. Jadi yang gambar itu punya pikiran sendiri. Aku mau gambar pemandangan, terus dia membayangkan atau berimajinasi, oh ada gunung, kemudian ada pepohonan, ada jalan. Nah, seperti itu. Atau misalnya
menggambar, dia mikirin ini tempat bermain. Nah, wah di situ ada banyak sekali mainan-mainan, kemudian dia gambar, di dekatnya ada pohon, ya itu sesuai dengan pikiran dia, jadi bebas ya. Kemudian langkah-langkah membuat gambar imajinasi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Oke, ada pensil, ada penghapus, ada krayon atau pensil warna. Ya, itu alat dan bahannya. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Jadi anak-anak bisa misalnya keluar rumah di halaman atau di tempat bermain, atau misalnya pas di sekolah di halaman sekolah, atau di lapangan, atau misalnya di pantai. Nah, kemudian anak-anak di sana melihat dulu situasinya di sana, ada apa saja di sana. Gitu ya. Jadi dilakukan pengamatan atau melihat yang akan anak-anak gambar. Yang ketiga adalah membuat sketsa gambar. Sketsa gambar ini jadi menggambar pakai pensil tetapi belum diwarnai. Sketsa itu seperti ini contohnya. Nah, ini sketsa. Ya, jadi belum ada warnanya. Dan langkah yang terakhir adalah mewarnainya. Nah, sudah selesai untuk menggambar imajinasi. Pasti nanti hasilnya keren semuanya. Jadi nanti anak-anak bebas mau menggambar apa saja boleh sesuai dengan pemikirannya anak-anak sendiri. Jadi misalnya mau di tempat bermain, di pantai, di pegunungan, di depan rumah, boleh ya. Jadi bebas. Oke, sudah jelas anak-anak? Sip. Selanjutnya kita akan belajar materi basa Jawa. Nah, sakniki basa Jawa. Sakniki anak-anak arep diajari Bu Fitri nembang lagu dolanan. Nggih, judule inggih menika Aku Duwe Pitik. Mesti anak-anak biyen wis tahu krungu lagu iki. Mungkin pas TK wis tahu diajari Bu Guru, nggih. Sakniki anak-anak mirengke Bu Fitri riyen nggih. Aku duwe pitik cilik, wulune brintik, cucuk kuning jengger, abang tarung mesti menang. Sopo wani karo aku, mungsuh pitikku, mungsuh pitikku. Nah, niki mengke diapalke lagune nggih, rengeng kali ibu, kali bapak ten griya nggih. Segini dulu anak-anak materi dari Bu Fitri. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.